Selamat datang, saya dari Mizei Motorola ThinkPhone 25 dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan dan mengatur hotspot portabel Anda. Jadi untuk memulai, geser ke bawah dari bagian atas layar Anda, lalu lakukan sekali lagi. Untuk memperluas daftar tombol pintasan yang terlihat, dan dari tombol-tombol tersebut, cari hotspot. Bagi saya letaknya ada di halaman kedua sekarang. Jika Anda tidak melihatnya di halaman manapun, Anda bisa klik di sini. Pada ikon pensil ini, tambahkan tombol pintasan tersebut dengan menggulir ke bawah tepat di bawah bagian ini. Ini adalah semua tombol pintasan yang sedang dimatikan. Anda bisa menahan salah satunya, lalu akan terangkat. Anda bisa menyeretnya ke atas, lepaskan, dan tombol itu akan ditambahkan. Jadi, setelah Anda menambahkan tombol pintasan tersebut, jika belum ada di sini, Anda seharusnya bisa melihatnya di suatu tempat. Seperti yang saya sebutkan, untuk saya, letaknya tepat di sini. Dan setelah Anda melihatnya di sini, tahan lagi, dan kali ini akan langsung membawa Anda ke pengaturan. Sekarang saya sarankan, lakukan ini setidaknya sekali, karena di pengaturan hotspot, Anda akan menemukan kata sandi yang dihasilkan secara acak dengan mengkliknya. Sekarang Anda bisa menggunakan kata sandi yang dihasilkan secara acak itu, tapi saya benar-benar menyarankan untuk langsung saja menggantinya. Dan kemudian atur kata sandi baru Anda sendiri yang harus terdiri dari setidaknya 8 karakter. Sekarang itu bisa berupa huruf dan angka, tidak terlalu masalah. Jadi setelah Anda mengubahnya, Anda sebenarnya bisa menutup ini dan itu saja. Tapi saya ingin membahas beberapa pengaturan lain di sini, karena mungkin berguna bagi sebagian orang. Jadi di bawah nama hotspot, ini jelas hanya nama dari ponsel itu sendiri. Dan itu akan menjadi jaringan Wi-Fi yang akan Anda cari di daftar untuk dihubungkan. Selanjutnya, kita punya sembunyikan perangkat saya, tidak direkomendasikan. Pada dasarnya, Anda perlu mengetikkan masukkan nama hotspot beserta kata sandinya dengan benar. Jika terhubung secara manual, perangkat tersebut tidak akan muncul dalam daftar. Hal lain adalah kompatibilitas, ini pada dasarnya adalah jenis band apa yang akan Anda gunakan. Jadi kami memiliki kompatibilitas yang diperluas, kami memiliki 2,4 dan 5 GHz, dan juga kami memiliki hotspot Wi-Fi 6. Tunggu, izinkan saya menjelaskan ini secara singkat dulu. Mari kita cari sesuatu yang saya tidak tahu. Oh, oke. Cara penulisannya agak aneh di sini. Jadi pada kenyataannya kompatibilitasnya sebenarnya hanya 2,4 GHz dan ini adalah 5 GHz. Meskipun disebut Wi-Fi 6, sebenarnya sinyalnya hanya 5 GHz karena 6 GHz sudah ketinggalan zaman dibandingkan Wi-Fi 6E. Jadi mereka seolah-olah mencoba membuat sedikit kebingungan di sini, membuatmu berpikir seolah-olah kamu mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Padahal sebenarnya Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 5 GHz dan 2,4 yang sebenarnya sudah diberi label di sini dan bisa kamu lihat, kita punya label 5 GHz. Artinya jika kamu mematikan itu, maka perangkat akan memprioritaskan yang ini. Sebenarnya, saat melakukan ini, saya sarankan untuk mematikan hotspot Wi-Fi 6, karena itu akan menguras baterai ponselmu lebih banyak, menyalakan keduanya sekaligus, padahal kemungkinan besar kamu hanya akan menggunakan salah satunya. Dan kemungkinan besar kecepatan jaringan seluler tidak akan cukup baik untuk benar-benar memanfaatkan Wi-Fi 5 GHz secara maksimal. Jadi itu sebenarnya agak sia-sia. Selain itu, keterbatasan pada 2,4, yaitu berapa banyak perangkat yang bisa terhubung, sebenarnya tidak terlalu berlaku untuk ponsel. Maksudnya kamu tidak akan menjalankan server dari sini, jadi itu tidak terlalu penting. Biasanya hanya 1 atau 2 perangkat yang terhubung pada satu waktu. Jadi yang ini mungkin sudah sangat cukup untukmu. Dan kamu sebenarnya tidak butuh lebih dari itu. Kalau kamu butuh sesuatu yang lebih, kamu pasti sudah tahu. Dan apapun yang aku katakan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh untukmu. Tapi seperti yang aku bilang, untuk kebanyakan orang, kalau kamu tidak tahu, cukup pilih opsi pertama, jangan pilih yang kedua, dan kamu sudah siap digunakan. Kita juga bisa membahas tentang pengaturan waktu habis ini. Ini menentukan kapan hotspot akan mati secara otomatis saat tidak digunakan. Jadi secara default, waktunya sampai 10 menit. Timer ini cukup singkat, dan ini akan mematikan hotspotmu meskipun kamu masih terhubung dengannya. Timer akan mulai ketika perangkat mendeteksi tidak ada jaringan yang digunakan, maksudnya tidak ada data fisik yang berjalan. Jadi ponselmu
atau perangkat lain bisa saja masih terhubung ke ponsel ini. Tapi misalnya kamu sedang membaca artikel di sebuah situs web yang memakan waktu lebih dari 10 menit tanpa berpindah halaman atau semacamnya. Jadi karena membutuhkan waktu lebih dari 10 menit, ini akan mematikan hotspot. Oleh karena itu, ketika Anda mencoba beralih ke halaman berikutnya, Anda tidak lagi memiliki koneksi internet. Jadi dalam kasus ini, jika Anda melihat hal seperti ini terjadi pada Anda, di mana hotspot Anda mati sendiri padahal Anda masih menggunakannya, tingkatkan waktu ini menjadi misalnya setengah jam atau berapapun yang menurut Anda tepat. Namun, saya memang menyarankan untuk tetap mengaktifkan fitur ini, karena hotspot memang mengonsumsi baterai ponsel lebih banyak. Ketika Anda tidak menggunakannya dan lupa mematikannya, perangkat akan otomatis mematikannya untuk Anda, yang cukup praktis. Nah, setelah semua itu, mari kita cari tombol pengaturnya dan kita cukup mengetuk hotspot kita untuk mengaktifkannya. Dan sekarang Anda bisa menghubungkannya dengan perangkat lain dan menggunakan jaringan kartu SIM di perangkat lain. Setelah selesai, Anda juga bisa langsung mematikannya. Jadi Anda tidak perlu menunggu timer untuk mematikannya secara otomatis. Jadi, dengan penjelasan tadi, saya harap video ini sangat membantu, dan jika iya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.